Bapak Sunjaya ini memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Kenapa tiba-tiba dihapus? Karena Vina mengetahuinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Misjo Alvisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana video kali ini tentang Bunda Widya. Jadi Bunda Widya ini sekarang ini lagi dipantau oleh keluarga mantan Bupati Cirebon ya, yang mana si menantunya mantan Bupati Cirebon itu mengatakan bahwa sekarang si ibu-ibu ini yang tidak jelas, bilangnya seperti itu ya, yang tidak jelas akan saya pantau, dan tim pengacara saya juga sudah memantau karena sudah menyebut nama gitu ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Bapak Sunjaya ini memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Kenapa tiba-tiba dihapus? Karena Vina mengetahuinya. Ada berita heboh nih guys. Gue kan tadi pagi scroll media sosial, gue menemukan berita atau cuitan atau video dari salah satu menantu ex Bupati Cirebon. Melalui kuasa hukumnya sedang memantau salah satu akun sosial media netizen yang bernama Ibu Widya, yang katanya mereka terusik dengan cuitan-cuitan atau dongengan-dongengan si Ibu Widya tersebut. Pertanyaan saya nih, kalau tidak merasa, lebih baik diam, anggap sebagai kafilah berlalu, ya kan? Gak perlulah kita repot-repot mantau, gak perlulah kita repot-repot klarifikasi sana sini, seolah-olah sedang meyakinkan netizen bahwa gitu, kalian tidak terbukti bersalah gitu. Kalau memang tidak terbukti bersalah, tidak melakukan, lebih baik diam gitu. Keep silent, ya kan? Gitu aja. Tapi memang sini ya, punten sekali lagi, mau mantan bupati, mau mantan presiden, mau mantan artis, mau mantan pejabat, kalau udah dikulitin sama netizen nih ya, aduh nggak bisa tidur mbak. Sekelas saya nih ya, yang dikulitin sama netizen aja saya nggak bisa tidur mbak. Tapi saya merasa tidak melakukan atau tidak bersalah, saya diam aja dan saya tidak baca komentarnya, anggap kafilah berlalu gitu ya. Salam hormat saya dari Buya Tommy. Aduh, makin dia menelisik konten saya, makin panik. Ini seorang mantu. Mantu, denger ya tuh. Bebek bertelur, kok kambing yang sibuk? Ya, jadi gini ya mantu ya. Dari penyidikan awal aja, 7 yang dipenjara pada waktu itu dihajar, ya kan? Agar mengakui. Kok bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh. Kasihan loh ya orang-orang itu. Ya kenapa jadi tumbal? Ya tumbal tuh mantu ya, tumbal pejabat itu disuruh mengakui. Di Polres aja udah dihajar, di mana-mana udah dihajar, ya kan? Setelah masuk di penjara nggak bisa pengacara yang nolong apa ya, pengacara pun nolong karena BAP-nya sudah dibungkamin semua. Mereka dipaksa untuk mengaku, ya kan, bukan pelaku yang sebenarnya.
Kenapa panik mantu ya? Makanya saya bilang penyidik coba periksa dulu ini dulu ya. Anak-anak mantan wakil bupati, anak-anak mantan bupati itu rekeningnya paling tidak dia menyebutkan nama ibu. Ya, itu bro ya. Itu kalau yang namanya bank cabang juga mau jujur. Ya. Nah, kita kasus Pina itu baru 8 tahun ya mantu ya. Nah dulu kita ada kasus yang namanya STPDN. Salah satu kasus itu yang mencuat banget nama Wahyu Hidayat pada waktu itu ya. Itu dari tahun 90. Itu aja bisa terungkap. Kalau ada yang jujur ya, kalau ada yang jujur mengenai kasus-kasus itu. STPDN Bandung ya. Bandung Jabar lagi jadinya bro. Ada apa dengan Jabar gitu aja ya. Ya, itu dari 2003. Itu dari kasus-kasus 97 bro. Ada orang Lampung, macam-macam itu pada waktu itu ya. Kalau nama-nama yang paling saya hafal itu nama di kasus yang namanya STPDN Bandung kala itu sebelum diganti EPDN ya. Salah satu namanya yaitu Wahyu Hidayat. Kemudian ada salah satu praja yang dari Lampung ya. Itu banyak sekali, merinding bulu kuduk saya. Merinding bro, bulu kuduk saya ya ngangkat masalah kejadian-kejadian ini. Coba lah mantu melek tuh mantu ya, melek ya. Negara ini bukan negara ayam, bukan binatang yang mau digemukkan ya. Ini manusia ya, hak manusia itu harus dibela, yaitu termasuk HAM ya. Ini yang namanya hak asasi manusia ya. Kita harus membela hak asasi manusia, harus manusiawi bu ya mantu, harus manusiawi ya. Kalau tata hukum kita udah dimanipulasi ya bu ya, semuanya pakai uang, jangan mentang-mentang banyak uang ya. Masa mahalan harga ayam dari nyawa manusia ya kan? Sibuk belusukan klarifikasi kemana-mana ya, itu tanda-tandanya mantu panik ya kan. Orang apa yang namanya menyindir pada kala bupati masih menjabat, pada kala itu masih menjabat, pada kala wakil bupati masih menjabat pada waktu itu. Kok mantu yang sibuk, kok mantu yang mendidih, yang panas ya. Begitu tuh mantu ya. Dengar, ini belum seberapa. Kasus Pina ini baru 8 tahun, sedangkan kasus STPDN pada waktu tahun 90-an itu terbongkar sampai 2013, 2003, 2011 itu berlarut-larut. Jadi keungkap semua, tulang belulang mereka aja ditemukan bu ya. Apalagi kasus baru 8 tahun ya. Salah satunya jalannya itu periksa dulu suapnya ya. Kenapa mantu panik? Apakah mantu juga ikut menyuap? Keceplosan. Ya tuh nggak perlu takut tuh ya. Kalau benar harap-harap tenang ya, jangan panik ya mantu ya. Jadi buat mantu seorang wakil bupati atau mantu seorang bupati kah ini? Mantan bupati kah ya. Kemudian mantan wakil bupatinya aja sibuk belusukan sana silaturahmi, segitu paniknya gitu bro ya. Atau memang udah kebiasaan ya, kalau ngedor orang itu dihilangkan jejaknya, ditumbalkan orang-orang yang kecil ya, mencari kambing hitam. Udah kebiasaan kan, udah keenakan tuh ya kayak begitu ya. Ingat ya mantu ya. Jadi buat mantu yang panas di sana mendidih, kasus Pina ini ya mantu ya, memang menyeret nama, itu jelas nama-namanya itu ya. Kemudian yang ditumbalkan, yang dipenjara ada yang seumur hidup, ada yang ini kok yang orang-orang yang di bawah umur gitu tuh mantu. Waras enggak tuh mantu? Mantu dengar ya, mudah-mudahan mantu ngaca, telinganya dibuka ya. Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih kuat lo mantu ya.
dengar ya mantu, ya mantu baik sekali ini mantu. Untuk menutupi kasus ya, mantu ya panik di situ, jangan-jangan mantu terlibat suapnya nih. Aduh, keceplosan juga ya. Mantu nggak usah panik ya tuh. Kasus Pina saya ulangin, itu belum seberapa lamanya, baru 8 tahun. Ya, 2016 lalu. Kasus STPDN aja bisa terbongkar dari tahun 90-an. Ya, sampai mencapai 2003 sampai 2013. Ya, tuh ingat mantu. Semakin kayaknya jreng hati mantu. Aduh, tambah gawat nih gue katanya ya. Ini orang semakin diincar, semakin diamati katanya, makin garang. Ya, semakin menakutkan. Iya enggak tuh? Salam buat mantu ya yang lagi mencari saya. Tuh mantu, kalau mantu mengamati orang, kalau orang tersebut meminta Kapolri menyidik yang namanya kasus suap yang namanya Pina, ya berawal dari mana-mananya, kok mantu yang panik, artinya mungkin bisa jadi mantu itu sendiri ada kasus suapnya, panik nih. Salam panik mantu ya. Salam waras ya, salam NKRI mantu, rakyat butuh keadilan ya. Jadi itu ya teman-teman, si menantu mantan Bupati Cirebon itu yang katanya sedang memantau Bunda Widya dan mendapatkan respon dari Bunda Widya, yang mana Bunda Widya itu tetap berkomentar walaupun dipantau oleh keluarga mantan Bupati Cirebon, tapi Bunda Widya ini tidak gentar, tetap menyuarakan kebenaran bahwasanya kalau menurut Bunda Widya, Peggy Setiawan itu adalah anak dari mantan Bupati Cirebon yang mana sekarang namanya itu sudah dihilangkan gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.